Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imas Rohimah, guru biologi dari SMA Negeri 1 Parongpong. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan pembelajaran, yaitu kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik dalam pembelajaran biologi. Pada tahun pelajaran saat ini, saya ditugaskan untuk mengajar di kelas 10 dan kelas 12. Adapun permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran yakni permasalahan pembelajaran yang dialami oleh peserta didik di kelas 10 ketika mereka mempelajari materi tentang virus. Setelah peserta didik melakukan pembelajaran tentang karakteristik dan struktur virus, berdasarkan hasil refleksi, diketahui bahwa 83% peserta didik memahami sebagian materi. Adapun materi yang belum dipahami yaitu tentang struktur virus. Akar permasalahan peserta didik kesulitan dalam memahami struktur virus yaitu pertama, terdapat istilah asing, terdapat konsep yang belum dipelajari karena konsep-konsep tersebut ada yang akan mereka pelajari di tingkat selanjutnya yaitu di kelas 11. Kemudian, objek yang menjadi kajian dalam pembelajaran bersifat mikroskopis, sehingga peserta didik belum memiliki pengalaman atau belum mengetahui secara konkret tentang virus itu sendiri. Kemudian media pembelajaran yang digunakan kurang representatif atau kurang memadai peserta didik untuk memahami struktur virus. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dalam proses refleksi diketahui bahwa beberapa peserta didik mengalami gangguan konsentrasi belajar yang disebabkan oleh teman di kelas ataupun di luar kelas. Adapun alternatif solusi yang dapat digunakan atau yang saya lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut, yakni pertama memperbaiki pembelajaran dengan melaksanakan remedial teaching. Nah, dalam proses remedial teaching ini terdapat beberapa perbaikan dari pembelajaran sebelumnya, yakni dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik diarahkan untuk melakukan identifikasi struktur virus dengan cara mengamati beberapa gambar yang representatif terkait bentuk-bentuk virus, kemudian beberapa jenis virus untuk diidentifikasi mengenai struktur virus masing-masing yang dimiliki oleh beberapa jenis virus. Berikutnya, menyajikan video animasi untuk membantu peserta didik lebih memahami tentang struktur virus secara 3 dimensi. Kemudian memberikan arahan tentang konsep-konsep penting atau esensial yang harus difokuskan peserta didik ketika mempelajari materi tentang struktur virus. Selain itu, guru juga memberikan penjelasan istilah-istilah asing dengan secara lebih sederhana atau lebih kontekstual lagi, sesuai dengan kemampuan pemahaman atau pengalaman peserta didik dengan dianalogikan dengan hal-hal yang mudah atau sering ditemukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk tidak takut mengenal istilah asing atau istilah-istilah dalam biologi. Mengingat dalam biologi itu, peserta didik akan sering bertemu dengan istilah Latin yang mungkin kurang familiar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi dengan memberikan motivasi diharapkan peserta didik memiliki semangat untuk lebih antusias lagi mengenal istilah-istilah dalam biologi. Setelah melaksanakan perbaikan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada peserta didik, diperoleh hasil berdasarkan refleksi pembelajaran, yakni 81% peserta didik sudah memahami struktur virus. Selain itu, terlihat dalam pembelajaran perbaikan
atau dalam remedial teaching tersebut, terjadi antusiasme peserta didik, lebih meningkat yang ditandai dengan aktivitas bertanya, yang lebih banyak, kemudian, eee, jumlah siswa yang, bertanya maupun, memberikan konfirmasi tentang pemahaman yang mereka peroleh lebih meningkat dibandingkan pembelajaran, sebelumnya. Adapun rujukan ketika, memilih solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yakni berdasarkan hasil diskusi MGMP biologi di sekolah, kemudian, hasil konsultasi dengan guru biologi lain yang saya anggap lebih kompeten sehingga bisa memberikan informasi atau berbagi mengenai, pengalaman-pengalaman ketika mengelola pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran tentang virus. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.